أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat. Yang terpenting kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah Al-Ustadz Bapak Anwar, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan kajian sampai waktu subuh, dan di akhir sesi barangkali ada jamaah yang ingin menanyakan atau menambahkan atau bahkan mungkin penyanggahan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Anwar kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, dan semoga saya dan bapak-bapak sekalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu taqarrub kepada Allah dengan banyak berzikir kepadanya, baca Al-Quran,
dan zikir-zikir yang lainnya yang dianjurkan, yang dimasyru'kan oleh syariat agama kita ini, agama Islam. Taqarrub kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan banyak-banyak beristighfar dari semua dosa-dosa yang telah kita kerjakan, yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mencontohkan kepada kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang maksum, yang terhindar dari kesalahan dan dosa, dan kesalahan-kesalahan beliau dan dosa-dosa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dihapuskan mau yang akan datang maupun yang telah lalu. Akan tetapi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun demikian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka ini menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan buat kita semuanya. Contoh yang baik, uswah yang baik yang patut kita tiru di dalam mempraktekkan apa yang menjadi kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in tabi'ut tabi'in dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam kelompok tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya diberikan kesempatan, suatu penghormatan buat saya untuk bisa memberikan sedikit ilmu yang Allah anugerahkan kepada saya, yang mudah-mudahan ilmu ini kita dapat berbagi, dan yang lebih pentingnya adalah kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita coba membahas satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah adab. Kitab yang saya bawa ini adalah Kitabul Jami', matan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar, seorang ulama Al-Asqalani dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menulis kitab ini Babul Adab, bab tentang adab. Adab itu tentang sopan santun, etika kita sehari-hari, etika kita masuk masjid, etika kita masuk hammam, etika kita masuk rumah, dan etika yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, interaksi dengan kaum muslimin dan kaum muslimah pada umumnya. Dan beliau menulis kitab ini. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami hadis yang mulia ini yang termaktub dalam kitab Al-Jami'. Kita berbicara masalah hakul muslim alal muslim. Di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau,
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Apa yang 6 itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita berjumpa dengannya, maka fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang kedua, apabila kalian diundang fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Wa idza tansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat, maka fansahhu, nasihatilah dia. Wa idza atasa. Apabila dia bersin, fahamidallaha, dan maka dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, fasammithu, maka doakanlah dia. Wa idza marida, apabila saudara kita yang ada yang sakit, fa'uduhu, maka tengoklah dia, jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal dunia, maka fatba'hu, maka antarkanlah jenazahnya ke pemakaman. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Itu 6, ada 6 hak kita satu sama lain. Hak saya kepada Pak Agus, hak Pak Agus kepada saya, 6 ini yang harus saya penuhi, dan juga demikian juga Pak Agus yang harus dipenuhi kepada saya, dan juga kepada kita semuanya saling memenuhi hak satu sama lain. Yang pertama yang kita coba akan komentari adalah berkenaan dengan salam. Saya pikir salam ini sudah umum ya Pak ya. Salam ini sudah umum. Islam, agama yang mulia ini, yang kita anut ini, adalah agama persaudaraan dan kasih sayang. Agama persaudaraan dan kasih sayang yang selalu mendukung, mensupport, menyemangati, mendorong umatnya untuk mewujudkan 2 hal ini, persaudaraan dan kasih sayang. Oleh karenanya, syariat Islam mensyariatkan beberapa hal agar bisa terwujud 2 masalah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mensyariatkan kepada kita beberapa hal supaya bisa terwujud kedua persoalan ini, persaudaraan dan kasih sayang di antara kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karenanya, dan hal yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial di antara sesama kaum muslimin ini. Apa itu kewajiban sosial? Ya tadi itu, hadis yang tadi itu. Yang 6, apa yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaihi. Ini hal yang berhubungan sosial di antara sesama manusia. Jika kalian berjumpa dengan saudara kalian sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam.
selama itu muslim, kita berjumpa berpapasan, maka dianjurkan untuk memberi salam. Yang diberi salam menjawab salam. Jangan kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal saja. Sementara muslim yang tidak kita kenal tidak diberikan salam. Ini tidak boleh. Hadis ini dalil umum. Siapapun dia, selama dia itu statusnya muslim, maka ketika kita berjumpa dengan dia, maka ucapkanlah salam kepada dia. Kemudian kedua tadi apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian berjumpa diundang dalam masalah apa? Acara apa? Banyak acara yang biasanya datang kepada kita berupa undangan. Bisa undangan walimah pernikahan, bisa undangan walimatul khitan, acara walimah sunatan, bisa undangan mungkin akikah yang datang undangan kepada kita, fa'ajibuhu. Maka penuhilah undangannya itu. Ketika kita memang masih ada waktu yang longgar untuk bisa menghadirinya. Kemudian apa lagi? Wa idza tansahha fansahu. Apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Kalau dia minta nasihat. Kemudian apa lagi? Apabila dia bersin, tahu kan bersin ya? Biasa bersin itu disebabkan oleh hal yang tersumbat di dalam rongga hidung kita sehingga mengeluarkan penyakit sentakan yang sangat kuat. Dengan sentakan yang sangat kuat itu, penyakit yang ada di dalamnya akan keluar. Maka fahamidallah, dan dia orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita yang mendengar orang yang bersin itu, saudara kita yang bersin, adalah menjawabnya dengan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida, apabila saudara kita itu sakit, maka fa'uduhu, tengoklah dia, jenguklah dia. Apabila meninggal, maka antaralah ke pemakamannya. Diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Itulah yang sifatnya sosial. Di dalam Al-Quran masalah salam, di surah An-Nur ayat 27 disebutkan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian. Ini seruan kepada orang yang beriman, larangan untuk tidak memasuki rumah yang bukan rumah kita. Sebelum, kata Allah, kalian meminta izin kepadanya dan memberikan salam kepada penghuni rumah tersebut. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Ya, agar kalian selalu ingat. Kemudian dalam ayat yang lain di surah An-Nisa itu ayat 86. Apabila kalian dihormati dengan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik dari penghormatan yang diberikan kepada kita. Kata Allah. Jika tidak, maka balaslah penghormatan itu yang serupa dengan penghormatan yang diberikan kepada kita. Seperti apa penghormatan yang diberikan kepada kita? Seperti saudara kita memberikan salam, Assalamualaikum misalkan. Maka kita jawab salamnya beliau itu, saudara kita, dengan salam yang lebih dari itu. Jawabannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau tidak, kita menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Maka di sini salam ini merupakan syiar.
yang harus disiarkan oleh setiap individu di antara kita kaum muslimin. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah, kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman, artinya kalian tidak sempurna iman kalian. Hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai satu sama lain, saling berkasih sayang satu sama lain. Maka Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, awala adullukum ala syai'in, maukah aku beritahukan, aku kabarkan kepada kalian semua tentang sesuatu hal, kata Rasulullah SAW, idza fa'altuhu, apabila kalian mengerjakannya, melakukannya, mengamalkannya hal ini setiap hari kita dalam kehidupan kita, tahabbu, kata Rasulullah SAW, maka kalian akan saling cinta mencintai, sayang menyayangi di antara sesama kalian. Apa itu, kata Rasulullah SAW? Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Salam inilah yang akan mempererat hubungan kita dengan saudara kita. Mungkin tadi ada yang tidak senang sama kita, tidak suka sama kita, benci sama kita, kita salam kepada dia. Dengan salam ini, saya katakan tadi, akan mempererat hubungan, mengikat cinta persaudaraan di antara kita. Nah, bapak-bapak rahimani rahimakumullah, penghormatan yang diberikan oleh Allah ini merupakan penghormatan yang mulia lagi baik untuk mengikat persaudaraan, tali kasih, tali cinta di antara sesama kaum muslimin. Ya, menyatukan hati mereka dalam satu wadah, yaitu dengan ucapkan assalamualaikum. Maka oleh karenanya sepatutnya kita ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, saudari kita siapapun dia yang muslim, maka selayaknya ketika dia mengucapkan salam dengan ucapan salam yang sempurna kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dianjurkan kepada kita ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita atau ketika kita masuk ke rumah. Ini nanti pembahasannya sebentar lagi insyaallah. Al-Mawardi, seorang ulama Al-Mawardi, di dalam kitab Al-Iqna, orang yang sedang bersendirian sendiri itu mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Kalau orang yang sedang berada dalam satu kelompok rombongan, kita jalan ini rombongan, mungkin kemana, ke masjid, rombongan 5 orang, ya, rombongan 5 orang, kita berjumpa dengan saudara kita, maka hukumnya sunnah kifayah. Jikalau di dalam rombongan itu sudah ada yang mengucapkan salam untuk mewakili kita yang ada dalam kelompok tersebut, ya, hukumnya sunnah kifayah. Maka oleh karenanya seseorang ketika dia menjumpai temannya, maka dia mengucapkan salam. Dan ketika dia meninggalkan saudaranya atau temannya, kemudian dia kembali lagi menghadapinya, maka tetap dianjurkan bagi dia untuk mengucapkan salam. Sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, atau lebih dari itu, dia tinggalkan, kemudian balik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi lagi, kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus seperti itu. Umpamanya kita di sini lagi sedang majelis,
kemudian pergi ke hammam, kamar mandi, datang lagi, ucapkan salam. Terus seperti itu. Dan tidak dianjurkan bagi dia untuk meninggalkan mengucapkan salam. Sekalipun orang yang dia berikan salam itu tahu bahwa dia tidak menjawab salam yang kita ucapkan. Artinya kita tetap dianjurkan untuk memberikan salam ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Maka oleh karenanya Bapak sekalian, perkara salam ini bukan perkara yang sepele. Sepele tapi jarang sekali kaum muslim dan muslimah untuk mengamalkannya. Bahkan lebih suka gaya tren. Bertemu dengan saudaranya dengan kata-kata Masya Allah, kalau dari jauh itu udah angkatan halo. Atau dengan cara mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Ini bukan salam. Ini bukan adab seorang muslim. Ini adab orang di luar muslim. Adab seorang muslim ketika dia berjumpa dengan saudaranya, ucapkanlah salam kepada dia. Berilah penghormatan kepada dia. Itu menjadi hak dan kewajiban kita sesama kaum muslimin. Bagaimana cara menjawab salam? Menjawab salam bagi orang yang sendirian hukumnya fardu ain. Ya, wajib menjawab salam yang sendirian. Ketika dia dalam berada satu kelompok, satu rombongan, maka hukumnya fardu kifayah. Yang tadi, kalau sudah yang lainnya menjawab salam, maka yang lainnya gugur kewajibannya untuk menjawab salam. Maka oleh karena itu Bapak sekalian, dan wajib juga ketika kita menjawab salam, menyertakan di situ ada huruf waw. Waalaikum salam. Enggak boleh alaikum salam. Tapi diwajibkan oleh Al-Mawardi, beliau mengatakan harus menambah huruf waw ketika menjawab salam. Nah, bagaimana persoalan kalau kita dalam hal memberi salam kepada orang yang sedang berzikir, kepada orang yang sedang tadarus, kepada orang yang sedang sholat, kepada orang yang sedang majlis ta'lim, maka ini hukumnya makruh. Memberikan salam kepada orang yang sedang lagi khutbah, sedang lagi kajian, sedang lagi menyampaikan materi segala macam, maka hukumnya makruh. Maka ini perlu kita ketahui, kita memberi salam kepada ajnabiyah, wanita ajnabiyah. Apa sih wanita ajnabiyah itu? Tahu Bapak sekalian? Ajnabiyah itu apa? Wanita ajnabiyah, wanita yang halal untuk dinikahi. Artinya bukan mahram kita. Ya, bukan mahram kita. Maka di sini tidak dianjurkan memberikan salam kepada wanita yang ajnabiyah, yang halal untuk kita nikahi. Kenapa? Karena akan takut timbul fitnah. Biasanya kalau kita ketemu wanita mungkin sedikit parasnya lebih cantik, misalnya gejolak hati itu berbeda. Iya Pak, gejolak hati itu berbeda. Maka di sini kita makruh untuk mengucapkan salam kepada dia. Jangan sampai hati itu tergoda ketika kita mengucapkan salam kepada dia, timbul hal-hal yang lain yang dapat mengganggu ketenangan batin kita. Maka ini dimakruhkan. Dan juga dengan salam ini pula, ketika seseorang mentahdzir, arti mentahdzir itu tidak mengajak, tidak bertegur sapa terhadap saudaranya, maka dengan salam ini pula yang akan mempersatukan dia dengan saudaranya itu. Maka oleh karenanya tidak halal bagi seseorang mentahdzir saudaranya lebih dari 3 kali. Tahdzir itu tidak mengajak saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dibolehkan cuma batas 3 hari. Lebih dari itu tidak boleh. Penyambungnya adalah salam. Dan juga memberi salam dianjurkan ketika kita saat masuk rumah. Baik rumah itu berpenghuni maupun rumah yang tidak berpenghuni. Ya, maupun rumah yang tidak berpenghuni. Maka bagaimana halnya ketika kita masuk ke dalam rumah kita,
yang tidak ada penghuninya, maka salam ini ada salam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu anjuran. Ketika kita masuk rumah kita, nggak ada orang, baru berpergian dari mana, orang nggak ada, yang kita ucapkan ketika masuk rumah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita berinteraksi masuk rumah atau masuk masjid yang kosong. Kemudian juga dianjurkan kita untuk berjabat tangan. Sesama saudara kita berjumpa dengan saudara kita yang lama, maka kita berjabat tangan dianjurkan untuk jangan jangan terlalu cepat untuk melepas tangannya. Selagi orang yang kita ajak jabat tangan itu tidak mau melepas tangannya. Kenapa? Kenapa yang demikian itu akan berguguran dosa-dosa yang kita lakukan karena berjabat tangan tersebut dengan saudara kita. Kemudian kita tidak dianjurkan juga berjabat tangan dengan wanita yang lain, kecuali istri kita, anak kita. Ini enggak boleh. Berjabat tangan hanya boleh dengan istri dan anak kita. Di luar itu, sepupu kita bukan mahram. Sepupu kita itu bukan mahram. Itu salah satu wanita ajnabiyah yang boleh dinikahi juga. Maka oleh karena kita tidak boleh bersalaman kepada dia, hanya dengan jarak jauh. Dan itu berkenaan dengan salam. Sampai sini ada persoalan masalah salam? Mungkin ada yang tanya. Ya? Iya, nggak boleh, haram. Sampai sini salam ada yang mau nyanggah, mau disampaikan? Ya? Keponakan boleh. Kakak ipar, adik ipar, haram, mamnu, nggak boleh. Istri keponakan, keponakan istri. Oh, nggak boleh. Wallahu alam. Ada yang lain? Silakan. Masalah salam. Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, masalah undangan. Ada? Orang kafir mengucapkan salam bagaimana? Saya sering tuh datangin. Ya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menjawab salamnya. Kalau dia kita tahu kafir. Saya sering datang ke rumah orang tetangga non muslim. Biasa kalau ada ibu-ibu itu ada acara, ucapan salam, saya tengok dulu. Oh, bukan. Baru saya jawab. Kalau dia muslim saya jawab. Kalau dia saya nggak saya jawab. Karena mendoakan orang di luar Islam tidak dianjurkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika diminta mendoakan Abu Thalib yang pada saat itu meninggal, karena saking sayangnya beliau SAW kepada pamannya, maka turun ayat dilarang untuk mendoakan orang musyrik. Sekalipun itu pamannya. Karena pamannya itu kan orang yang Masya Allah pengorbanannya begitu besar, begitu tinggi. Apa yang tidak dilakukan oleh pamannya? Dijaga, diawasi, diberi perlindungan oleh Abu Thalib. Ketika datang Abu Lahab, Abu Jahal ingin merunding kepada dia, Abu Thalib yang menyampaikan. Ketika datang orang-orang Quraisy ingin membunuhnya, tapi Abu Thalib yang menjaganya. Walaupun begitu cintanya Nabi SAW kepada Abu Thalib, kepada Abu Thalib ini, tetapi beliau tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakannya. Maka di sini sikap ketegasan kita ini mungkin berkaitan dengan akidah. Sikap ketegasan kita terhadap orang kafir
orang musyrik dan non muslim, kita punya wibawa, kita punya izzah. Mana yang boleh kita lakukan terhadap mereka, mana yang tidak boleh. Ada batasan-batasannya. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian tidak akan mendapatkan orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Saling berkasih sayang, bercengkerama, menjadikan jalin hubungan persahabatan dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Karena ayat mengatakan walau kana aba'uhum, kata Allah, sekalipun mereka itu orang-orang musyrik itu bapak-bapak kalian, au abana'uhum, atau anak-anak kalian, au ikhwanuhum, atau saudara-saudara kalian, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga kalian. Tegas Allah mengatakan. Nah, ini berkenaan dengan akidah keyakinan kita. Ada wallahu a'lam. Boleh kita lanjutkan kepada poin yang kedua adalah sini wa idza da'aka fa'ajibuhu. Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi. Illa yu'dzana lakum, kecuali kalian sudah meminta izin kepadanya. Dilarang. Artinya apa? Dalam tafsir dikatakan Asy-Sya'di bahwa kita dilarang, maksudnya adalah jangan kalian memasuki rumah Nabi SAW sebelum Nabi SAW memberikan izin kepada kalian untuk masuk dan memakan makanan yang ada di dalamnya. Ini larangan. Dan larangan ini bersifatnya bukan hanya untuk para sahabat, termasuk kita juga. Ketika kita bertamu ke rumah orang, datang ke rumah orang lain, saudara kita, sekalipun saudara kita, jangan masuk sebelum meminta izin kepadanya dan memberi salam. Kalau orangnya tidak memberikan izin kepada kita untuk masuk, dia menjawab salamnya, kemudian tidak diizin kita masuk, maka kita jangan masuk. Dan ini satu etika lagi, ketika kita masuk ke dalam rumah, jangan berdiri di depan pintu rumahnya. Dikhawatirkan ada hal-hal yang secara tidak sengaja terlihat nantinya. Maka berdirilah samping pintunya. Ini anjuran, perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat pada saat itu, kepada Nabi SAW. Ketika dia hendak memasuki rumah Nabi, jangan kalian masuk rumah Nabi kalian sebelum diberi izin. Maka di sini dikatakan an-nadhina inahu, dan jangan pula kalian berlama-lama menunggu. Maksudnya menunggu sini adalah menunggu ketika sudah diizinkan masuk, kemudian kita menunggu lama-lama sambil menunggu makanan yang sedang dihidangkan. Ini larangan juga. Kita bertamu, duduk, larangan juga ketika lama-lama di dalam rumahnya. Sesuai dengan kadar kebutuhan kita ketika kita bertamu. Dan ini anjuran para sahabat, sesuai dengan kadar kebutuhan. Masuk rumah Nabi, duduk, kalau sudah selesai kebutuhannya, silakan. Maka ayat melanjutkan, walakin, akan tetapi, ya tu'idud udhila ta'uduhu, kata Allah, fadkhulu, apabila kalian diundang suruh masuk, maka masuklah. Wa fa idza ta'imtum,
Fabashiru. Maka apabila kalian sudah selesai makan, maka menyebarlah, keluarlah, pulanglah. Maka di sini juga ada anjuran, jangan berlama-lama. Ta'nisina li hadithi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlama-lama juga kalau sudah makan, selesai dihidangkan. Biasanya kita kan ngobrol panjang lebar ya di dalam rumah itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat jangan lama-lama. Dikhawatirkan, kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kesibukan yang lain, mengurus rumahnya, mengurus istrinya, ada pekerjaan yang lain, maka dilarang. Mata nisi li hadisi, berpanjang lebar, bertutur kata panjang lebar di dalamnya. Nah, ini juga berlaku buat kita. Ketika kita bertamu ke rumah siapapun, maka sesuai dengan kadar kebutuhan kita, selesai makan, selesai pulang, sesampaikan hajat, selesai pulang, jangan berpanjang kalam. Kenapa? Falyastahyi alaikum. Nabi kan malu. Nabi SAW malu nantinya. Masa orang habis duduk-duduk, walaupun sahabat, duduk-duduk di depannya, kemudian lagi berbicara, disuruh pulang, kan gak enak. Itu Nabi, falyastahyi alaikum. Maka Nabi SAW merasa malu kepada kalian. Kalau nanti Nabi SAW menyuruh kalian pulang. Nah, yang tamunya yang tahu diri. Tamunya yang tahu diri. Jangan tunggu diusir baru berangkat. Kasarnya gitu. Kalau bahasa Al-Quran, falyastahyi alaikum. Maka Nabi SAW merasa malu kepada kalian kalau nantinya Nabi SAW nyuruh kalian keluar. Gitu. Maka di sini anjurannya adalah kita jangan banyak ketika kita bertamu, jangan banyak berpanjang kalam kalau sudah selesai hajat dan maksud dan tujuan kepada penghuni rumah. Dikhawatirkan tadi penghuni rumah itu ada kesibukan yang lain. Mungkin mau pergi, mungkin ada urusan yang lain, mungkin ada yang mau dikerjakan. Ya, kita semua nggak tahu. Maka kita yang bertamu inilah yang tahu diri. Ini adab kita sehari-hari ketika kita bertamu. Kemudian apa lagi? Undangan. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diundang, kemudian falam yujib, faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang diundang, ya, dan dia belum memenuhi undangan tersebut, ya, belum memenuhi undangan tersebut. Ternyata, maka apa kata Allah, kata Rasulullah SAW, faqad asallaha wa rasulah. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini berkenaan dengan undangan. Ketika dia tidak menghadiri undangan yang diundangkan, yang mengundang, maka kita, kata Rasulullah SAW, sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faman da'aka li akhaha falyujib. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang dikatakan, barang siapa yang diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Nah, undangan yang wajib dipenuhi selain dari undangan yang wajib dipenuhi hanya satu, wajib hukumnya. Apa itu? Undangan walimatul urus. Ini wajib paling dipenuhi. Adapun undangan-undangan yang lain seperti apa tadi? Walimatul khitan, aqiqah, apa lagi? Undangan-undangan yang biasa yang ada di masyarakat. Nikahan tadi wajib itu. Nah. Dan ini adalah ketika kita diundang oleh seorang saudara kita dan kita tahu statusnya bahwa dia muslim, maka wajib memenuhi undangan tersebut. Jangan sampai dibatalkan. Nah, wajib dan boleh memakan makanan pada hari pertama. Itu kata Al-Iqna. Kata Al-Muwardi. Kemudian tidak gugur hukum undangan, tidak batal undangan tersebut sebelum ada
Rekomendasi dari yang mengundang. Mungkin Pak Agus mengundang saya, mengundang Pak Toro, mengundang yang lainnya. Nggak batal undangan itu, nggak jatuh undangan itu sebelum ada rekomendasi dari Pak Agus. Artinya wajib memenuhi undangan walimah tersebut. Kemudian bagaimana halnya ketika seseorang itu berhalangan? Bisa karena dia sakit, mengurus saudara yang sakit, mengurus ibunya yang sakit, atau ada hal keperluan yang wajib, atau mungkin karena situasi. Misalkan karena cuaca memburuk, angin badai, hujan deras dan sebagainya, yang membuat kita itu tidak dapat hadir dalam undangan tersebut, maka kalau itu alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat, maka tidak wajib untuk hadir. Kira-kira begitu. Dalam masalah undangan, ada yang mau ini kan? Ya gimana Pak? Bisa diulang Pak? Undangan pernikahan. Hah? Kita tidak diundang, tapi kita datang gitu. Itu hukumnya katanya malah nggak boleh. Nggak boleh. Tadi perintahnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, maka datanglah. Kalau kita tidak undang, jangan datang. Nggak ada kewajiban. Ya nggak enak aja. Karena kan kita tidak diundang. Udah gimana ini? Ini persoalan. Maka dalam Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, undangan itu boleh dihadiri selagi tidak menimbulkan maksiat. Ini harus disampaikan, pahit maupun derit. Ya. Berarti kalau dalam pernikahan kalau nggak ada dosa. Kecuali tadi, Bapak ada halangan. Halangan yang dibenarkan. Apa? Hujan deras, badai. Mungkin karena sakit keras. Atau mungkin karena lagi kerja. Yang tidak memungkinkan saya, Bapak pergi untuk menghadiri undangan tersebut karena kerja. Dan direktur atau pimpinan tidak memberikan izin. Maka boleh gugur kewajiban untuk menghadiri undangan tersebut. Wallahu a'lam. Yang tadi kembali kepada Bapak tadi. Ketika undangan kita hadiri, boleh selama itu tidak berbau maksiat. Bisa kan, mohon maaf ya. Kalau undangan kita walimah segala macam, banyak macamnya ya. Nangkap. Boleh. Ya. Tadi tidak gugur kewajibannya sebelum ada rekomendasi dari yang mengundang. Itu kan sampaikan alasannya, mungkin banyak alasan. Kita kan kadang ada alasan dari kantor, terlambat, macet segala macam ya. Itu bisa saja seperti itu. Atau mungkin acaranya sudah selesai, kita datang terlambat, ya datang ke sahabat baik yang mengundang, ya minta maaf segala macam, agak alasan gini, datang undangannya, nggak masalah. Kan undangan itu nggak mesti pas acaranya itu, selesainya juga tidak apa-apa. Ini ada dua persoalan. Ketika kita diundang dalam hal walimah, maka kita mengundang wajib. Tadi kembali kepada hadis. Adapun persoalan kedua, yang tadi ketika kasarnya bocor duluan ya, kecelakaan gitu ya. Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, ini didapati oleh Imam Ahmad kalau nggak salah, bahwa orang yang kecelakaan di luar nikah, maka dia tidak boleh nikah sampai dia melahirkan dan selesai masa iddahnya. Orang yang kecelakaan, perempuan kan, dia tidak boleh nikah
sampai dia melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, selesai masa idahnya, boleh nikah. Kalau dia menikah dalam kondisi seperti itu dalam keadaan hamil, maka hukumnya dia maksiat. Ya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermaksiat. Kan malu Ustaz, loh, berbuat aja nggak malu. Ya, nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Sampai wanita itu melahirkan dan selesai masa idahnya baru menikah. Dan anak yang dikandung itu bukan anak haram. Perbuatannya yang haram. Anaknya tetap anak benar. Cuman status anaknya bukan dilarikan ke ayah, tapi larikan ke ibu. Kayak Isa binti Maryam. Bukan ke ibu. Adapun pendapat ulama yang kedua mengatakan boleh menikah dalam kondisi seperti itu. Tapi saya wallahu alam lebih kepada pendapat yang pertama yang lebih rajih. Inilah dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja kita pada saat ini. Ini dampak dari pergaulan-pergaulan bebas. Maka oleh karenanya Bapak sekalian, mari kita jaga anak-anak kita. Kasihkan pemahaman tentang agama kepada mereka akan hal-hal seperti ini. Karena namanya maksiat zina itu buruk sekali. Sangat buruk. Kalau kita terapkan syariat Islam di Indonesia ini, ya Ustaz ya, kita terapkan syariat Islam di sini, orang yang berzina, yang belum menikah, maka dia dicambuk didera 100 kali. Setelah itu dia diasingkan dari kampungnya selama setahun. Gak boleh tinggal, umpamanya di sini ada. Umpamanya syariat Islam tegak ya. Karena yang menegakkan, yang melakukan itu bukan kita, bukan individu, tapi ulil amri, pemerintah yang berhak menegakkan itu. Jangan mentang-mentang kan syariat Allah, kemudian kita tegakkan sendiri, nggak boleh. Kita ada pemimpin, ada ulil amri, ada presiden, ada bagian-bagian yang lain menangani hal itu. Maka dia dicambuk kalau dalam Islam sebanyak berapa? 100 kali laki perempuan. Setelah itu dia diasingkan. Dia diasingkan, tidak boleh tinggal di sini. Jauh dari daerah sini. Selama 1 tahun. Wallahu a'lam. Bagaimana yang sudah menikah kemudian berzina? Maka dia dirajam. Ya, dirajam. Menikah, yang perempuan sudah menikah, yang laki sudah menikah, berzina, maka dia dirajam. Gimana rajamnya? Ditanam sampai leher. Kemudian dilempari oleh masyarakat semuanya dengan batu sampai dia meninggal. Itulah ikopnya dia, hukumannya dia untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tadi. Wah, Masya Allah, kalau ini tegak, mungkin gak ada yang berzina, Pak. Nah, tapi sekali lagi, ini semua bukan person. Bukan kita yang menegakkan. Bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan camat, bukan wali kota, tapi pemimpin ulil amri. Setelah ada ultimatum dari ulil amri, setelah ada perintah dari ulil amri. Dalam hal ini presiden dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Allahu a'lam. Ya.
Baik. Ini dalam ruang lingkup yang kecil, umpamanya dalam RT. Terjadi hal-hal seperti itu. Terjadi hal-hal kemaksiatan dan itu terus-menerus terjadi. Maka di sini Pak RT selaku pemimpin pengayom masyarakat, maka dia harus bertanggung jawab bagaimana mengkondisikan, menyelesaikan persoalan tersebut. Harus diambil tindakan. Karena itu adalah dosa yang besar. Di mana perbuatan dosa ini, jikalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan di satu lingkungan tersebut, bahkan akan jadi bencana kepada yang lain, akan imbas kepada yang lain. Dan bencana-bencana itu bukan saja akan mengenai orang yang melakukan tadi, tetapi juga kepada orang yang tidak melakukan. Akibatnya kenapa? Karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, solusinya harus ada musyawarah antara RT dengan masyarakat sekitar. Harus ada musyawarah antara pihak RT dan masyarakat sekitar untuk menangani hal ini. Supaya hal ini, permasalahan ini tidak terjadi secara terus-menerus hingga membuat risau masyarakat atau warga setempat. Maka oleh karena itu pemimpin harus mengambil tindakan tegas karena dia juga adalah yang akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Ya, apa yang kalian pimpin? Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, anak, istri dan yang lain. Maka dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Maka dia harus menjaga rumah istri suaminya. Dia harus menjaga kehormatan dirinya. Dia harus menjaga anak-anaknya. Dia harus menata rumah tangganya. Karena kelak dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga presiden juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena pemimpin seluruhnya. Seluruh rakyat menjadi tanggung jawabnya dia. Dan juga demikian juga RT selagi pemimpin warga tersebut, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah musyawarah. Yang punya anak lapor. Nah, ya begitu kira-kira Pak. Ada lagi kira-kira? Udah jam 6. Baru 2 poin ya. Karena sudah suruh ya tadi. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada karena waktunya sudah masuk suruh. Mohon maaf, mungkin poin yang ke-4, 5, 6-nya tinggal 4 poin belum sempat saya sampaikan karena keterbatasan waktu kita. Demikian kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wabil khusus buat saya pribadi dan juga buat jemaah sekalian, semoga apa yang kita ilmui pada pagi hari ini, yaitu pertama, ketika kita bertemu dengan saudara kita, ucapkanlah salam. Jangan melihat itu siapa. Selagi dia statusnya muslim, maka ucapkanlah salam karena itu haknya dia juga. Dan dia juga punya hak terhadap kita dalam menjawab salam tersebut. Jangan lagi kita berperilaku, berakhlak, beretika seperti etika orang di luar Islam. Ya. Yang biasa dilantunkan oleh saudara-saudara kita di kantor-kantor elit yang ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu bukan akhlak Islam. Itu bukan etika Islam. Itu bukan etika kaum muslimin. Muslim isyhadu ana muslim. Saksikanlah aku ini adalah seorang muslim. Bagaimana seorang muslim? Tegakkan itu. Dimanapun kita berada. Mau di luar sini, di mana, dimanapun kita berada, kita tegakkan syariat itu. Ini syariat Allah. Ini syariat Allah dan Rasulnya.
sebagai implementasi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu tidak hanya sekedar ucapan di lisan saja, tidak hanya sekedar iqraru bil lisan, yakin di dalam hati, tetapi diamalkan dengan anggota badan. Itu konsekuensi iman kepada Allah dan Rasulnya. Belum kalau kita konsekuensi iman kepada Allah, konsekuensi pada iman kepada Rasul, bagaimana, apa hak Allah, apa hak Rasul yang harus kita penuhi, itu semua harus ada. Sehingga kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu semakin kuat. Giroh ibadah kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang disyariatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kuat. Sehingga amalan kita itu dasarnya ilmu, dasarnya pengetahuan. Karena Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Kata Allah, janganlah kalian mengamalkan, janganlah kalian mengerjakan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmu tentang dia. Gak boleh. Ada ngamalin duluan sebelum tahu pengetahuannya, nggak tahu ilmunya, ngamalin duluan, salah. Ini sepertinya siapa? Orang Nasara. Siapa Nasara? Orang Nasara. Orang Nasara itu ngamalin duluan. Sebelum datang tahu ilmunya, dia ngamalin duluan. Dan nggak boleh kita seperti itu. Orang Islam, orang Muslim, ilmu dulu baru amal. Jangan amal dulu baru ilmu. Ini kekeliruan. Karena kata Allah, inna sam'a, kata Allah, sesungguhnya kalian, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, hati, qalbun, kullu ilaika kana anhu mas'ula. Semua itu kata Allah akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan yang kedua apa tadi? Ketika diundang, maka penuhilah undangan itu. Ya, penuhilah undangan tersebut. Taib, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi, yang taib, yang lemah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.